Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Izin memperkenalkan diri, saya PK saya Sarangket dengan NIM 8252400150. Dengan saya Erlangga Prayudya dengan NIM 8252400137. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan presentasi kami, yaitu Domains in Oracle Database 23i 26i. Pertama kita masuk ke penjelasan domain. Domain adalah objek baru di dalam skema Oracle yang digunakan untuk menyimpan definisi tipe data serta aturan-aturan yang terkait dengannya. Dengan domain kita dapat mendefinisikan tipe data sekali saja dan kemudian menggunakannya di banyak tabel tanpa perlu menuliskan kembali seluruh constraint atau aturan validasi. Nah, secara sederhananya, domain adalah single point of definition, disingkat SPOD, atau titik tunggal definisi. Semua kolom yang menggunakan domain tersebut akan mengikuti aturan yang sama. Jika di kemudian hari ada perubahan aturan, misalnya panjang maksimal email atau format validasinya ada perubahan, cukup ubah saja di definisi domainnya saja, dan perubahan itu akan berdampak ke semua tabel yang menggunakannya. Jadi simpelnya membuat jadi lebih gampang. Latar belakang. Sebelum fitur domain diperkenalkan, banyak developer Oracle menghadapi masalah yang cukup umum, seperti kolom dengan tipe data yang sama dan aturan validasi yang serupa muncul berulang kali di banyak tabel. Contohnya adalah kolom seperti alamat email, nomor telepon, kode pos, atau nomor identitas. Setiap kali kolom tersebut digunakan di tabel baru, developer harus menuliskan ulang definisi tipe datanya, panjang karakter, dan constraint-nya satu persatu. Cara ini sangat tidak efisien dan rentan menimbulkan inkonsistensi. Misalnya, ada satu tabel yang mendefinisikan kolom email sepanjang 50 karakter, sementara tabel lain 100 karakter. Belum lagi validasi menggunakan regular expression yang berbeda. Akibatnya, data menjadi tidak konsisten dan sulit dikelola. Dari sinilah Oracle memperkenalkan konsep baru yang sedang kami presentasikan ini, yaitu domain, agar semua definisi tipe data yang sering digunakan bisa dikelola di satu tempat saja. Selanjutnya, mengapa domain diperlukan? Nah, fitur domain ini mengikuti standar SQL yang sudah lama ada di teori basis data, tetapi baru sekarang Oracle mengimplementasikannya secara penuh. Tujuan utamanya adalah meningkatkan konsistensi, keandalan, dan kemudahan pemeliharaan. Domain mengurangi duplikasi kode SQL, menghindari kesalahan manusia saat membuat constraint berulang-ulang, serta menjamin bahwa semua tabel menggunakan definisi data yang seragam. Selain itu, penggunaan domain juga membuat proses audit dan dokumentasi menjadi lebih mudah. Kayak yang saya bilang tadi, buat jadi lebih mudah. Administrator basis data cukup melihat daftar domain untuk mengetahui tipe data dan aturan apa saja yang berlaku di seluruh sistem, tanpa harus memeriksa setiap tabel satu persatu. Persiapan awal dan hak akses. Nah, untuk mulai menggunakan domain, pengguna harus memiliki hak akses tertentu. Langkah pertama yang dijelaskan dalam artikel Oracle Base adalah membuat pengguna baru yang memiliki privilege untuk membuat domain. Caranya adalah dengan masuk ke database, menggunakan akun dengan hak administratif, lalu membuat user baru dan memberikan hak create domain, connect, serta resource. Nah, setelah itu kita login ulang sebagai user tersebut untuk mencoba fitur domain. Contoh perintahnya adalah bisa dilihat create user, test user, yaitu user yang dibuat kita pakai nama test user 1, identified by test user 1. Nah, identified by test user 1 ini kita membuat passwordnya test user 1 juga dengan kuota unlimited on users. Lalu dilanjutkan dengan grant connect resource create domain to test user 1. Nah, langkah ini penting karena domain merupakan objek skema, jadi hanya pengguna dengan hak tertentu yang dapat membuatnya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis domain yang didukung. Di dalam Oracle Database 23i
jenis domain dasar pertama, single column domain, yaitu adalah domain yang hanya berlaku pada satu kolom, seperti kolom email atau nomor telepon. Kedua, multi column domain, yaitu domain yang hanya terdiri dari beberapa kolom yang saling berkaitan, seperti alamat yang terdiri dari baris alamat, kota, kode pos, dan kode negara. Selain itu, terdapat enumeration domain, yaitu domain yang berisi daftar nilai tetap, mirip dengan tipe data enum seperti bahasa pemrograman. Misalnya domain status yang hanya mengizinkan nilai new, open, atau close. Dan terakhir, ada flexible domain, yaitu domain yang hanya lebih kompleks yang dapat digunakan dalam berbagai konteks kolom dengan konfigurasi tambahan. Selanjutnya yaitu pertimbangan dan keterbatasan. Walaupun domain menawarkan banyak keunggulan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak sesuai tool atau driver Oracle mendukung domain sepenuhnya, terutama versi lama dari SQL Developer atau JDBC. Kedua, penggunaan domain paling cocok diterapkan pada desain skema baru. Jika ingin menerapkannya pada database lama, perlu proses imigrasi yang hati-hati agar tidak merusak struktur yang sudah ada. Selain itu, domain sebaiknya digunakan untuk kolom yang sering berulang dan benar-benar memerlukan konsistensi, bukan untuk setiap kolom biasa. Hal ini bertujuan untuk menjaga desain skema agar tetap efisien dan tidak berlebihan. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Fitur domain di Oracle Database B3AI dan DomainAI merupakan langkah penting menuju penerapan penuh standar SQL. Dalam manajemen data dengan domain, pengembang bisa menjaga konsistensi tipe data di seluruh tabel, mengurangi duplikasi kode, dan meningkatkan kualitas serta keandalan data. Domain membuat validasi menjadi lebih mudah dan terpusat, serta mempermudah pemeliharaan jangka panjang. Secara keseluruhan, penggunaan domain menjadikan desain database lebih bersih, konsisten, dan mudah dikembangkan. Fitur ini sangat berguna untuk sistem besar yang memiliki banyak entitas dengan kolom data yang sama seperti alamat, email, dan status. Selanjutnya dilanjutkan dengan demo programnya. Dalam demo program ini awalnya kita akan membuat setup, yaitu membuat tes user 1 yang tadi dijelaskan. Pertama kita coba dulu drop, barangkali udah pernah terbuat.